Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4, studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan aspek manajemen operasional dan teknologi. Di sini ada 5 anggota kelompok. Pertama Melisa Astria, kedua Angger, ketiga Andri, keempat Yoga, dan terakhir Ronaldo. Yang pertama, aspek dalam manajemen operasional dan teknologi. Ada 7 pembahasan. Yang pertama, keputusan dalam manajemen operasional. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan bidang manajemen operasi yaitu yang pertama, desain produk dan jasa, kedua, perencanaan proses produksi, ketiga, layout fasilitas, keempat, penentuan lokasi dan material handling, kelima, desain tugas dan pekerjaan, keenam, peramalan produk dan jasa, ketujuh, penjadwalan dan perencanaan produk. Yang kedua ada proses produksi. Menurut Render 2001 terdapat 3 alternatif untuk jenis produksi, yaitu fokus proses, kedua fokus produk, dan yang ketiga fokus proses berulang. Yang ketiga, pemilihan teknologi. Menurut Kamsir 2004, pemilihan teknologi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Misalnya, teknologi yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan dari dalam proyek. Hal-hal yang diperhatikan dalam pemilihan teknologi antara lain, yang pertama, ketepatan teknologi dalam bahan bakunya, kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain, ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan, keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya, yang terakhir, penimbangan pemerintahan dalam hal tenaga kerja. Selanjutnya, Ya, di sini saya akan menyambung presentasi dari Mbak Melisa. Yang keempat itu ada perencanaan kapasitas. Untuk perencanaan kapasitas ini merupakan sebuah jenis usaha yang permasalahannya itu mempersediakan alat yang disediakan itu sangat penting untuk dipertimbangkan dan dianalisis. Dasar pengukuran suatu lembaga bermacam-macam. Hal ini tergantung dari lembaga dan kegiatan pengukuran kapasitas suatu lembar dapat diukur berdasarkan pada output maupun inputnya. Rata-rata penggunaan kapasitas dapat diukur dengan persentase pemakaian kapasitas untuk berproduksi dibagi dengan kapasitas yang tersedia. Ini juga ada beberapa rumus yang digunakan. Cadangan kapasitas atau selisih kapasitas dipakai senyatanya dengan kapasitas yang tersedia sehingga ada pengurangan dan pembagian yang telah digunakan dari kapasitas tersebut. Yang kelima, perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi ini ada beberapa tahap. Ada 2 tahap, yaitu metode kualitas. Ada 2, yaitu lingkup perencanaan lokasi dengan metode menentukan lokasi usaha. Yang pertama, lingkup perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah operasi perusahaan atau mulainya perusahaan beroperasi. Perencanaan lokasi dapat menjadikan suatu permasalahan yang kompleks karena terdapat berbagai alternatif lokasi yang harus dipertimbangkan seperti tenaga kerja tidak terdidik seperti unskilled labor, tenaga kerja terdidik skilled labor, transportasi, konsumen, dan pasar,
tersedianya air, tenaga listrik, suhu udara, lingkungan masyarakat, dan peraturan pemerintah atau undang-undang. Ini biasanya digunakan seperti contohnya kita membangun usaha seperti kafe. Yang kedua ini metode menentukan lokasi usaha. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk merencanakan letak perusahaan. Ada dua, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan ini nilai atau bobot sesuai dengan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan. Metode ini dilakukan dengan location factor rating atau pembobotan faktor. Tahapan yang harus dilakukan dalam metode ini yaitu menentukan faktor-faktor yang diperhatikan dan bobot kepentingan masing-masing. Menentukan beberapa alternatif lokasi yang mau kita gunakan. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini metode analisis volume biaya dengan satuan angka, yaitu menentukan kepada faktor biaya dalam memiliki suatu lokasi dengan membandingkan total biaya produksi dari berbagai alternatif lokasi. Lokasi dengan total biaya produksi terutama untuk suatu volume produksi tertentu merupakan lokasi yang telah dipilih. Metode load and distance merupakan metode yang mempertimbangkan beban kerja serta jarak. Metode center of gravity. Metode ini digunakan untuk menentukan pusat distribusi yang melayani beberapa lokasi usaha dengan biaya distribusi paling rendah. Yang terakhir ini metode transportasi. Metode ini digunakan untuk memilih letak beberapa pabrik yang melayani beberapa daerah pasar. Selanjutnya yang kelima, perencanaan layout. Pengertian layout sendiri merupakan suatu proses dalam penelitian bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk operasi. Layout dirancang dengan produk, proses sumber daya manusia dan lokasi, sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Jenis-jenis layout ini ada beberapa tata letak produk atau produk layout. Layout ini jenis mencari penataan personil dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berlanjut. Layout ini cocok apabila proses produksinya telah distandarisasikan serta diproduksi dalam jumlah yang besar. Contohnya perakitan mobil. Orientasi proses. Layout ini merupakan pendasaran pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Contohnya rumah sakit. Ini untuk melayani orang-orang yang sakit. Layout dengan menempatkan mesin-mesin atau peralatan yang sejenis mempunyai fungsi yang sama dalam suatu kelompok atau ruangan. Contohnya industri tekstil. Semua mesin pemotong dikelompokkan dalam suatu area atau semua mesin jahit. Yang terakhir, layout posisi tetap. Layout ini ditujukan pada proyek yang karena ukuran, bentuk, atau hal-hal lain yang menyebabkan untuk memindahkan produknya. Jenis produk tetap di tempat, sedangkan peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk, contohnya gedung dan pembuatan kapal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ronald. Silakan. Perencanaan sistem. Di sini saya menjelaskan tentang perencanaan sistem. Menyangkut faktor tenaga kerja. Dengan produktivitas juga menyangkut faktor tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan harus mempunyai suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Ada dua elemen penting dalam perencanaan sistem kerja, yaitu rancangan kerja. Rancangan kerja adalah rincian isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas.
Tujuan dari rencangan kerja adalah untuk menciptakan suatu sistem kerja yang produktivitas dan efisien. Yang kedua ada pendekatan dalam rencangan kerja. Nah, pendekatan dalam rencangan kerja ada 3 jenis pendekatan, yaitu manajemen ilmiah, itu berdasarkan pada konsep dalam mencapai efisien yang tinggi, seorang karyawan harus dapat menguasai pekerjaannya. Pendekatan perilaku bahwa manusia adalah makhluk hidup yang kompleks sehingga perlu pendekatan tertentu dalam. Yang ketiga adalah perputaran kerja atau job rotation, yaitu melakukan penukaran tugas antara satu pekerja dengan pekerja yang lain secara periodik untuk menghindari seorang pekerja bekerja secara monoton. Terakhir, analisis metode. Analisis metode dilakukan karena terjadi perubahan yang cukup mendasar dan berdampak waktu yang cukup lama atas suatu kegiatan dalam manajemen prosedur. Dalam analisis metode, yaitu ada identitas operasi yang akan dilakukan dan dikumpulkan data yang relevan, diskusi dengan operator maupun superior untuk memperoleh masukan, pelajaran dan dokumentasi metode yang berlaku dengan menggunakan peta proses. Lakukan analisis terhadap metode yang berlaku. Usulkan metode baru apabila metode lama kurang sesuai. Tetapkan metode baru. Dan terakhir, pelihara dan lakukan penyesuaian bila perlu. Next. Next. Ya, saya mau menjelaskan tentang keputusan dalam manajemen operasional. Hal yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan bidang manajemen operasional yaitu ada 7. Yang pertama adalah desain produk dan jasa, yang meliputi desain seharusnya dibuat dengan menarik mungkin dan menggunakan biaya yang lebih efisien. Yang kedua adalah perencanaan proses produksi, meliputi keputusan ingin menyangkut tentang bagaimana cara memperoleh bahan, menentukan tenaga kerja dan peralatan teknologi yang diperlukan. Yang ketiga, layout fasilitas yang meliputi penataan mesin, tempat penyimpanan bahan dan peralatan kantor, dan lain-lain. Yang keempat, penentuan lokasi dan material handling. Yang kelima, desain tugas dan peralatan. Yang keenam, peramalan produksi dan jasa. Peramalan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah yang diproduksi serta bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketujuh, penjadwalan dan perencanaan produksi itu meliputi penentuan jadwal kapan dimulainya produksi dan kapan berakhirnya produksi. Selanjutnya adalah aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Teknologi dapat digunakan pada bidang produksi, pemasaran, maupun keuangan. Aspek teknologi ini dalam studi kelayakan bisnis berkaitan dengan tepat tidaknya teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha yang dijalankan. Apabila teknologi digunakan tepat, maka usaha dapat dijalankan secara optimal ataupun lancar. Next. Dan contoh beberapa aspek teknologi yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan, yaitu pertama adalah teknologi perusahaan. Di dalam teknologi perusahaan ini, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum dapat dipakai seperti dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan juga manfaat ekonomi yang kelak diharapkan. Teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa terus berkembang dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi ini hendaknya dapat berdampak pada efisien yang tinggi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi.
Poin kedua, pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, maka tindakan selanjutnya adalah menentukan dana, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan dalam menunjang kegiatan produksi sesuai dengan studi kelayakan yang akan direncanakan. Poin ketiga yaitu aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk merupakan satu kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen atau tidak. Kualitas ini dapat dipahami dengan menggunakan triologi manajerial yang meliputi seperti perencanaan, perbaikan, dan juga pengendalian mutu. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang ada, mutu dari sebuah produk tidak akan berkurang dan seharusnya semakin menjadi lebih baik. Ya, itu presentasi dari aspek-aspek manajemen operasional dan teknologi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.